Pelaku begal terhadap sopir truk yang terjadi di Kembangan, Jakarta Barat disergap polisi. Petugas juga mengamankan celurit yang digunakan pelaku saat beraksi. Dua pelaku begal ini tak berkutik saat ditangkap tim Jatanras Polres Jakarta Barat di tempat persembunyiannya di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Polisi juga mengamankan barang bukti senjata tajam celurit yang digunakan pelaku beraksi. Kedua pelaku mengaku telah melakukan sejumlah aksi begal di beberapa lokasi di Jakarta. Pelaku biasa beraksi dengan jumlah 6 orang. Celurit, Pak. Celurit. Selain celurit, pernah nggak bawa senjata lain? Pernah, Pak. Pistol korek. Sebelum main, kamu gimana? Berapa orang? Biasa berenam, Pak. Berenam? Sebelum main nongkrong dulu. Nongkrong dulu? Mabuk. Ngapain nongkrong? Mabuk, Pak. Mabuk. Polisi masih memburu pelaku lain yang diduga sebagai kapten dari komplotan begal ini. Dari TKP di wilayah Tanjung Duren, terus hasil interogasi sementara juga kelompok ini juga yang bermain di wilayah Kembangan. Yang dituakan dari kelompok mereka masih dalam pengejaran, ini masih dilakukan pengembangan. Sebelumnya aksi begal terjadi di wilayah Kembangan, Jakarta Barat menimpa seorang sopir truk. Dalam rekaman CCTV, pelaku langsung merampas telepon genggam sambil mengayunkan senjata tajamnya ke korban hingga mengalami luka di bagian paha. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini mendekam di balik jeruji besi dan terancam 9 tahun penjara. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Ya, kita berharap anggota kepolisian bisa menumpas kejahatan begal ini sampai ke akar-akarnya karena sudah sangat meresahkan masyarakat. Dan Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz terkait kasus begal ini yang nampaknya semakin hari semakin merajalela ini, bahkan pelakunya sampai berbuat sadis kepada korban. Mereka tidak peduli gitu Ustaz mau ngambil apa, kayaknya semacam mereka tuh menyiksa orang tuh ya seneng aja gitu Ustaz. Padahal yang diambil paling cuma ponsel atau apa gitu Ustaz. Ya ini nauzubillah min dzalik ya, kita prihatin sekali karena orang sudah mungkin di dalam awareness-nya ya, dalam alam bawah sadarnya, karena terlalu banyak informasi-informasi kekerasan gitu ya di film-film dan lain-lain yang sampai akhirnya mereka itu otomatis refleks gitu melakukan itu, apalagi dalam keadaan mabuk ya, bisa mencederai, mencelakai tanpa kemudian perasaan bersalah dan lain-lain gitu. Ya di sini jelas ya, tadi kalau saya tegaskan ya halladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi orang-orang yang beriman, jangan kalian itu mengambil atau memakan harta sesamamu dengan cara yang batil gitu. Nah, jadi artinya memang kezaliman itu kan atau batil itu karena dia itu sudah tidak adil, tidak proporsional. Dia ngambil seenaknya, apalagi disertai dengan kekerasan. Nah, orang-orang yang seperti ini itu disebut petik utorik ya, jadi begal jalanan yang aksinya seperti itu sebetulnya dihukum dengan hukuman yang sekeras-kerasnya itu kalau begal itu gitu ya. Jadi yang meresahkan dan lain-lain itu kalau ada hukum yang kalau di Timur Tengah itu kebiasaannya itu potong tangan, potong kaki itu ngeri sekali itu bersebelahan gitu ya. Jadi tangan kanan dan kaki kiri gitu. Nah itu zaman dulu ya. Jadi sampai akhirnya dengan cara seperti itu nggak ada lagi orang yang berani membegal gitu ya. Konsekuensinya seperti itu. Tapi yang mengerikan sekali ya, artinya kita perlu amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya amar ma'ruf itu membuat sistem-sistem preventif ya agar supaya tidak terjadi seperti itu dengan patroli, dengan penyuluhan dan lain-lain. Tapi juga ada nahi mungkar ya, yang menegakkan aturan dengan seadil-adilnya. Jadi harus ada efek jera gitu. Efek jerahnya apa gitu yang membuat mereka tidak berani lagi melakukan hal seperti itu. Itu kurang lebih. Nampaknya mungkin hukum juga harus diberatkan kepada orang-orang seperti ini karena memang mereka nggak segan-segan membacok gitu Ustaz, melukai korbannya, bahkan juga banyak yang tewas gitu Ustaz. Nah selanjutnya pelaku kriminal ini sudah berapa kali melakukan tindakan yang meresahkan warga Ustaz. Ini nampaknya ya kalau saya tarik garis bawahnya adalah mereka terus melakukan dosa gitu, dosa terus. Nah sebenarnya apa yang membuat manusia seakan-akan terus berbuat maksiat dan dengan bertobat Ustaz? Mereka kan sudah tahu ini misalnya membunuh, melukai orang tuh dosanya besar gitu Ustaz. Nah kenapa justru yang ngelakuin ini terus nggak pernah tobat-tobat gitu Ustaz? Ya inilah ya, jadi intinya gini. Jadi ketika dia melakukan tadi di dalam interview, dia minum dulu dan lain-lain. Artinya kan jangankan dalam keadaan mabuk ya mabuk. Orang itu kan kalau mabuk itu dia dilepas dari kesadarannya. Orang yang sadar saja, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Orang yang sadar saja terus-menerus dibisikkan oleh setan sesuatu yang buruk-buruk. Yang sadar saja bisa melakukan sesuatu yang buruk, apalagi orang yang tadi
orang yang dalam keadaan mabuk begitu. Nah, dalam keadaan mabuk ya itu tadi dia bisa melakukan maksiat apapun gitu ya. Dan inilah yang jadi permasalahannya. Ketika orang itu kemudian melakukan sesuatu dan dia mungkin pertama ada penyesalan. Ya, di sini disebut qalbun marid atau hatinya ada penyakit. Tapi lama-lama kalau dia terus-menerus melakukan ini semuanya gitu ya. Dengan dia ada penyesalan tapi mabuk lagi, bikin lagi kejahatan, nanti lama-lama itu kalau barona ala qulubihim makanu yaksibun kata Allah. Apa yang dilakukannya hanya menambah kotoran-kotoran kepada kolbunya dan akan rusak dia karenanya. Nah, jadi dia akan kolbun mayit atau mati dia. Nah, kalau sudah mati terkunci seperti itu, wa'na'udzubillah min dzalik, sulit sekali untuk kemudian bertobat. Jadi hati-hati begitu Ustaz ya, karena terlalu sering melakukan kejahatan, jadi hatinya juga terbuta gitu Ustaz ya. Nah Ustaz, kalau misalnya kita lihat Ustaz, pelaku ini kebanyakan adalah remaja Ustaz. Ada yang masih SMA kadang-kadang gitu Ustaz. Nah menurut Ustaz bagaimana kita sebagai orang tua atau peran orang-orang terdekat Ustaz untuk istilahnya mengajarkan atau mendalamkan ilmu agama kepada mereka bahwa tindakan-tindakan yang mereka lakukan ini berbahaya dan sangat merusak sekali. Itu tidak hanya dari segi dia bisa masuk penjara, tapi dalam Islam juga bisa membutakan hatinya gitu. Nah bagaimana peran kita sebagai orang tua atau orang-orang terdekat untuk mencegah hal ini terjadi di lingkungan kita Ustaz? Ya agak klise ya, tetapi kembali kepada pendidikan. Baik itu pendidikan agama tentu ya, juga pendidikan formal ya. Nah karena orang itu kan tentu akan beradab dengan pendidikan gitu ya, walaupun kita lihat banyak juga orang yang tidak beradab ya dengan pendidikan, tetapi setidaknya dia mendapatkan insight atau wawasan bagaimana berperilaku yang baik. Itu satu, pendidikan. Yang kedua adalah bagaimana lingkungan, baik itu lingkungan internal di rumah ataupun di luar rumah. Nah inilah yang menjadi faktor yang utama. Di rumah sejak usia dini, apa yang ditanamkan kepada benak dari anak ya. Jadi kalau misalnya ditanamkan nilai-nilai yang baik, ditanamkan kebiasaan-kebiasaan zikir agama ya untuk melakukan perbuatan yang baik gitu, itu akan terbawa, dia akan masuk ke subconsciousness, alam bawah sadarnya gitu. Jadi alam bawah sadarnya akan menolak terus ketika dia melakukan keburukan. Yang kedua adalah tadi lingkungan eksternalnya, jadi agar supaya dia tidak ikut-ikut begitu kan. Masalah pergaulan, jika kamu bergaul sama pandai besi, kalau kamu nggak kena apinya ya kamu kena asapnya, bau asapnya. Jadi kalau kamu bergaul dengan penjual parfum, kamu juga akan terkena harum wanginya gitu. Nah ini jadi permasalahan kita itu di sana, karenanya hendaknya kita sebagai orang tua misalnya itu memberikan dorongan, kanal-kanal kepada anak-anak kita terutama yang remaja untuk mengekspresikan dirinya kepada hal yang positif gitu. Misalnya sport, olahraga, misalnya kemudian ekonomi, berdagang gitu ya, atau apapun yang kemudian bisa energinya tersalurkan secara positif, kurang lebih begitu. Oke, saya sangat setuju sekali, terutama soal gaul nih Ustaz ya. Kalau misalnya kita usahakan bergaul dengan orang-orang yang bermanfaat gitu, jangan nongkrong-nongkrong gak jelas, apalagi anak-anak muda remaja zaman sekarang. Banyak yang nongkrong sampai larut malam, nggak tahu nongkrong ini di mana, merokok gitu Ustaz, tapi tidak mendapatkan hal bermanfaat gitu. Baik, kita ke informasi selanjutnya Ustaz.